Sungai
kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini hamba-Mu diizinkan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Kami percaya semua orang yang mendengarkan diberkati Tuhan, dan mereka mau menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pengurapan raja. Pengurapan raja itu adalah pengurapan yang levelnya paling tinggi, yang dilakukan biasanya itu oleh imam besar atau nabi, ya, tentunya dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Maka kalau seseorang diurapi dengan pengurapan raja, ia menjadi sah menjadi raja atas negeri tersebut. Amin. Karena dia sah di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya akan kupas satu demi satu bagaimana pengurapan raja itu bisa kita peroleh, ya. Tentunya dengan mudah, ya. Kuncinya adalah ketaatan, ya. Ketaatan itu, ya, membawa sebuah keberhasilan. Amin. Cerita tentang Abraham. Tuhan berbicara dengan Abraham, ya. Abraham akan mempunyai anak, yaitu yang dilahirkan dari Sarah istrinya, anak perjanjian, ya. Maka Tuhan sudah berjanji, Tuhan memberkati Abraham, dan Tuhan memberikan Abraham anak perjanjian. Maka kita lihat apa yang dilakukan Abraham dan istrinya. Abraham, istrinya, dan Lot, ya, pergi ke Mesir, ya. Dia mendengar Tuhan berbicara begitu, malah pergi ke Mesir. Di tengah perjalanan Abraham bikin deal dengan istrinya Sarah. Kalau nanti kau sampai negeri Mesir, jangan bilang kau istriku, bilang saja kau saudaraku, ya. Oke, deal, ya. Oke. Maka setibanya di negeri Mesir, lihat apa yang terjadi. Firaun melihat, ya, Sarah adalah seorang perempuan yang cantiknya luar biasa. Ditanya siapakah Sarah itu, maka dicari tahu, dan akhirnya dapatlah bahwa Sarah adalah saudara dari Abraham, ya. Maka Firaun berbicara dengan Abraham, bagaimana kalau istrimu aku jadikan istriku? Oke, berapa mahar yang kau ingin berikan kepadaku? Gila, istrinya dijual. Abraham, ya. Tapi lihat, ketaatan, ya, ketaatan itu tidak pandang bulu, ya. Saya akan kupas satu demi satu biar Anda mengerti, ya. Maka istrinya dipinang dan dimaharnya dengan harga yang sangat mahal sekali, ya. Malah apa yang dilakukan Abraham malah pergi ke kemah, ya. Ditemukanlah barang antik seksi yang bodinya keren banget kayak gitar akustik yang bernama Hagar. Disitulah Abraham mendapat anak, maka lahirlah Ismail. Perhatikan, Lot melihat bapak orang beriman, bapak yang diberkati, ya, bapak rohaninya loh, walaupun dia saudara tapi tetap bapak rohaninya. Dia satu, ya, secara tidak langsung menjual istrinya. Kedua, dia malah kawin lagi, ya. Lihat apa yang terjadi dengan Lot. Iman Lot goyang. Lot menjadi ilfil. Kadang manusia itu melihat casingnya. Bukankah iman itu harus diuji? Betul? Kalau Lot melakukan seperti itu, dia ilfil, diambil tindakan, maka terjadilah, ya, maka tidak bisa mereka berhubungan terus, saudara, ya kan, maka berpisahlah mereka. Maka apa yang dilihat Lot, ya, sebuah tempat, kota yang sangat luar biasa diberkati, yaitu Sodom dan Gomora. Maka dipilihnya Sodom dan Gomora karena itu berlimpah harta susu dan madunya dan sangat diberkati. Dia lupa Abraham masih di situ. Setelah Abraham meninggalkan Sodom dan Gomora, otomatis berkat itu meninggalkan Sodom dan Gomora. Maka tak heran Sodom dan Gomora itu, ya, maka diganggu oleh iblis. Maka terjadilah, ya kan, seks bebas, ya, lesbian, ya kan, dan ini dan itu, ya kan, gay, gini dan gitu, ya kan. Akhirnya Tuhan murka.
Setelah Tuhan murka, ya maka Tuhan turunkan malaikat maut untuk membumi hanguskannya. Lihat, tapi Tuhan ingat, Tuhan memberkati Abraham dan anak dan keturunan-keturunannya, bahkan saudara-saudaranya. Maka Tuhan minta agar Lot, istri dan anak-anaknya untuk segera meninggalkan Sodom dan Gomora. Ya, lihat, apa yang dilihat manusia belum tentu baik untuk Tuhan. Tapi apa yang dilihat Tuhan yang tidak kelihatan itu, asalkan kau percaya dan setia, ya, engkau akan mendapatkannya. Amin. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Amin. Kita lihat, ya, Abraham diberkati, ya. Abraham melakukan hal seperti itu. Biarkan saja, ya. Abraham itu urusannya dengan Tuhan. Kenapa Lot harus menghakimi dia? Kenapa Lot harus berpisah? Lupakah Lot bahwa Abraham yang diberkati, bukan dia? Selama Lot mengikuti Abraham, Lot diberkati juga loh. Amin. Selama dia tidak taat, dia tidak tunduk kepada Abraham, dia menantang Abraham dan dia meninggalkan Abraham, lihat apa yang terjadi. Malapetaka dan maut datang, ya, ke negeri Sodom dan Gomora. Amin. Kita perhatikan, ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kita lihat cerita tentang Ishak. Maka lahirlah Ishak. Tuhan berjanji kepada Ishak. Ishak adalah anak perjanjian. Amin. Tuhan berjanji, ya, keturunannya akan seperti banyaknya bintang di langit, pasti di lautan. Dan dia diberkati, ya, dia akan menduduki kota-kota musuhnya, dan dia akan memberkati bangsa-bangsa. Apabila bangsa-bangsa itu memberkati dia, dia akan mengutuki, ya, kan, apabila bangsa-bangsa yang mengutuki dia, ya. Artinya proteksi begitu kuat, ya, perjanjian yang dilakukan Tuhan terhadap Abraham dan Ishak. Amin. Maka waktu itu, di zaman itu terjadi, ya, bencana kelaparan yang sangat hebat, ya. Kebetulan Ishak itu ada di Gerar. Dan orang-orang di Mesir, orang-orang keturunan Abraham itu semuanya pergi ke Mesir. Tapi Tuhan sibuk. Abraham sudah mati, Abraham di surga, Tuhan sibuk karena dia berjanji kepada keturunannya dia berkati. Tuhan trauma, Tuhan tidak ingin terjadi lagi, ya, seperti apa yang terjadi kepada Abraham terjadi juga kepada Ishak. Maka Tuhan turun dari surga dan dia menghalang-halangi Ishak untuk pergi ke Mesir. Ya, maka Tuhan paksa, ya. Bencana kelaparan yang hebat itu di negeri itu, Tuhan paksa bumi yang dimana Ishak berpijak itu harus mengeluarkan berkat dan berkat yang luar biasa. Dan Ishak akhirnya tidak pergi ke Mesir. Amin. Lihat, Ishak mempunyai anak dua. Satu yang bernama Esau, satu bernama Yakub. Esau demennya itu pergi berburu, ya. Dan Yakub sukanya di rumah bapaknya. Dia taat, dia nurut apa yang bapaknya katakan, ya. Dan Yakub berkenan di mata bapaknya loh, ya. Esau, bukankah Esau anak sulung? Ya, kita perhatikan. Esau itu demennya berburu, ya. Mereka pergi berburu dan pulang koleksi-koleksi perempuan-perempuan Het, ya. Perempuan-perempuan yang bukan dari bangsanya. Ya, tidak satu DNA, tidak satu gen. Tuhan marah, Tuhan tidak berkenan dengan Esau. Ya, Tuhan melihat dan Ishak melihat. Ya, roh Tuhan itu, ya, hak kesulungan dari Esau itu, tak heran, ya, diberikan kepada Yakub. Yakub itu adalah anak yang taat kepada Ishak. Ya, perhatikan. Ya, apa yang dia lakukan Ishak terhadap Yakub itu adalah benar. Hak kesulungan itu bisa pindah loh. Bila engkau yang mendengarkan, ya kan, janganlah engkau mengambil keputusan sendiri, mengumpuli perempuan-perempuan yang gak benar, kau kawini sini dan sono. Tuhan tidak berkenan, maka tak heran berkat itu tidak ada sampai padamu. Yakub punya istri, tapi semuanya itu satu DNA loh, ya.
Pertama Lea, ya, kedua sampai yang terakhir, ya, sampai Rahel, ya, istri yang kedua dikawininnya, dan akhirnya dia kawin lagi dengan perempuan, ya, yang satu DNA, dan kebetulan Rahel itu mandul. Tapi karena mohon maaf, Yakub itu adalah hamba Tuhan yang diurapi, dan dia taat, dia berdoa. Dia berdoa kepada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, amin. Haleluya, puji Tuhan, amin. Di antara istri-istrinya Yakub, dan ada anak sulung yang pertama dilahirkan oleh Lea, tapi Yakub melihat istri dari Rahel ini, ya, anak sulung yang pertama Yusuf, ya, itu adalah anak sulung pilihan Tuhan, anak sulung yang taat kepada bapaknya. Makanya, ya, Yusuf itu di rumah, gak kemana-mana, melayani bapaknya senang, begini dan begitu, ya. Walaupun saudaranya menganiaya dia, begini dan begitu, ya. Begitu Yusuf itu dibawa keluar oleh saudara-saudaranya dengan paksa, ya, dengan tuduhan ini dan itu, ya, bahkan maut, ya, datang, ya, untuk menghampiri Yusuf, ya, tapi Yusuf tidak akan pernah mati. Kenapa? Karena dia dalam proteksi perlindungan Tuhan yang luar biasa, amin. Perhatikan, Yusuf adalah hamba Tuhan yang taat kepada orang tuanya, bapaknya, ya. Apapun kata bapaknya dia nuruti, dia lakukan, dia kerjakan tanpa pamrih, tanpa kompromi, ya. Begitu Yusuf dibawa ke rumah Potifar, ya, karena Tuhan berkenan pola bagaimana anak itu harus taat kepada bapaknya, ya, maka Tuhan berkenan, ya kan. Maka tak heran begitu Yusuf keluar dari rumah Yakub, Yusuf ada di rumah Potifar, ya, roh Tuhan itu memimpin dia dan melindunginya dan memberkati dia. Apapun yang dikerjakan Yusuf itu berhasil dan beruntung. Potifar beruntung sekali, dia mengambil Yusuf, ya, dijadikan budak, bahkan dipercaya untuk mengelola semua perusahaannya, dan perusahaannya Potifar itu diberkati luar biasa waktu ada Yusuf, ya, dan dia itu hebat sekali, ya, dan sangat makmur, berlimpah hartanya, ya. Perhatikan, di dalam ketaatan, ya, jika Anda taat kepada orang tuamu, terutama bapakmu, ya, jangan kau lawan dia, kau taati apapun yang dikatakan, Tuhan berkenan, maka tak heran hidupmu sudah benar dengan pola caranya Tuhan. Engkau keluar dari rumah, ya kan, engkau dipimpin oleh roh Tuhan, amin. Perhatikan, begitu Yusuf masuk, ya, ke istana Firaun, roh Tuhan memimpin Yusuf. Maka Yusuf, ya, diutus Tuhan. Kalau Abraham, ya kan, ke Mesir itu melakukan kesalahan, Ishak ke Mesir, ya, dia hampir melakukan kesalahan, tapi Tuhan tidak izinkan karena Tuhan trauma dengan kejadian Abraham. Ketiga, Yakub, ya, adalah hamba Tuhan yang berkenan, ya, dia mengajarkan anaknya, ya, dengan pola yang dengan luar biasa, dikasihnya, dididiknya bagaimana kakek nenek moyang itu, ya, beribadah dan taat kepada Allah, yang Allah Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub bapaknya. Maka roh Tuhan itu berkenan kepada Yusuf, maka Yusuf diutus Tuhan untuk pergi ke negeri Mesir untuk mengambil alih. Perhatikan, Yusuf diutus Tuhan untuk datang ke negeri Mesir untuk mengambil alih kekuasaan. Bahkan kekuasaannya itu sampai dia kuasai ke seluruh dunia. Terjadi bencana kelaparan dan semua orang yang datang ke negeri Mesir, mereka harus bertemu dengan Yusuf dan menyembah Yusuf. Keputusan di tangan Yusuf. Dikasih makan apa tidak. Barang itu, makanan itu bisa dijual dengan harga yang mahal, pasti dibeli sama orang. Karena terjadi bencana kelaparan di seluruh dunia, amin. Yusuf diutus Tuhan untuk mengambil alih.
ketiga kita lihat, ya, haleluya, haleluya, haleluya. Kita ingat cerita tentang Yusuf. Yusuf mengambil alih, tapi orang-orang ya dari orang-orang keturunan Yahudi, orang-orang Israel itu malah masuk ya ke negeri Mesir, semuanya pindah ke sana. Ya, maka Tuhan semenjak Yusuf sudah meninggal dan Yusuf sudah tidak ada lagi, ya. Mohon maaf. Sebelumnya bapaknya Yakub itu meninggal. Yusuf menghormati bapaknya. Dia itu bikin acara pemakaman bapaknya itu luar biasa mewahnya, dan dia sangat menghormati dan dia sangat sayang kepada bapaknya. Bahkan Firaun berkata, acara pemakaman Raja Firaun aja tidak ya seperti ini, ya. Yusuf melakukan bapaknya itu seperti itu, ya, karena Yusuf adalah hamba Tuhan yang benar. Setelah Yusuf sudah tidak ada, keturunan dari orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu tinggal di negeri Mesir, ya, selama 350 tahun. Tidak ada orang benar, Tuhan lihat. Maka tak heran orang-orang Israel itu menjadi budak negeri Mesir. Amin. Maka Tuhan mendengar doa, teriakan, tangisan, dan air mata tidak sedikit. Hampir setiap hari Tuhan mendengar. Tuhan berdiam diri selama 350 tahun. Maka Tuhan utus Musa untuk lahir ke dunia, menjadi seorang nabi. Ya, tentunya nabi ini dilindungi dan diproteksi karena dia adalah nabi pilihan Tuhan. Ya, lihat apa yang terjadi. Musa dididik, ya, diatur oleh Tuhan sengaja agar dia itu dididik dengan pola tata kerajaan dari kerajaan Firaun. Dan Musa dijadikan nabi, ya, untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari tanah perbudakan. Perhatikan, ya, Musa adalah hamba Tuhan yang taat, ya. Di usianya 120 tahun Musa melakukan kesalahan. Musa marah-marah, Musa memberikan makan dari hancuran dua loh batu tulisan Tuhan, ya kan, hukum Taurat itu. Maka banyak bangsa Israel mati dan Musa menghakimi. Maka saat itu juga Musa diberhentikan secara tidak roh hormat. Maka roh Musa itu pindah kepada Joshua. Maka Joshua bersama Kaleb yang akan memimpin bangsa perbudakan ini masuk ke tanah perjanjian. Amin. Perhatikan, kita tahu bagaimana cerita tentang Ruth. Ruth adalah seorang ratu. Kita tahu bagaimana proses menjadi ratunya. Kadang manusia melihat orang ini hebat, luar biasa, tapi orang lain tidak tahu bagaimana prosesnya Ruth bisa menjadi ratu. Amin. Perhatikan, Ruth menjadi ratu itu tidak mudah loh, ya, mengalami proses yang luar biasa. Kebetulan Ruth itu adalah orang Moab, dan orang Moab itu kebetulan di negeri Moab itu ada Naomi. Naomi adalah orang Yahudi, ya, kebetulan ada di negeri Moab, dan di negeri Moab itu mereka semua menyembah berhala. Maka tak heran terjadi bencana kelaparan yang hebat. Maka tidak sedikit orang yang mati zaman itu karena kelaparan. Ya, suami, anak, istrinya Naomi mati semua. Kedua, suaminya Oprah, ya, Kelon pun mati juga. Ketiga, suaminya Ruth pun mati juga. Maka Oprah dan Ruth, ya, bertiga dengan Naomi, dan Naomi itu dijadikan ibu rohaninya. Mereka tidak sedara, tidak sedaging, ya, tapi secara roh, ya, karena Naomi adalah hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan. Dia menyembah Allah yang benar, Allahnya Abraham, kakek moyangnya Abraham, Ishak, dan Yakub,
ya. Maka lihat ya, dia sering sekali menanamkan ya kan apa-apa saja yang mengenai tentang kerohanian, yang kelakuan yang benar di mata Tuhan, begini dan begitu ya. Karena negeri itu terjadi bencana yang kelaparan yang sangat hebat, maka diputuskan oleh Naomi untuk pulang ke negerinya di Bethlehem. Lihat, yang taat dan yang tidak taat. Nah, kebetulan pas Ruth Naomi ingin pulang ke negerinya, ke kampung halamannya ke Bethlehem, ya kebetulan masa bencana kelaparan itu sudah mulai reda, dan di Moab itu sudah agak baikan ya. Jadi bencana kelaparan itu sudah berlalu. Tapi lihat apa yang dilakukan Oprah dan apa yang dilakukan Ruth. Oprah ya memutuskan dia untuk kembali tidak mengikuti ibu rohaninya ya, untuk kawin lagi ya dengan orang-orang Moab, dan dia di sana karena dilihatnya ya Naomi sudah tidak punya apa-apa lagi. Uang tidak punya, makanan tidak punya. Istilahnya itu seperti orang gembel begitu ya. Ingat loh, gembel atau tidak baik di mata manusia, tapi kalau Tuhan berkenan, roh Tuhan itu ada pada dia, jangan kau sepelekan hamba Tuhan itu. Amin. Seringkali casing itu, apa yang dilihat mata itu seringkali menipu kita. Ya, kita melihat tidak baik, ya kan, sesungguhnya itu yang terbaik. Amin. Lihat apa yang dikatakan Ruth. Naomi melarang Ruth untuk mengikutinya. Dia suruh seperti Oprah, ya, engkau pulang ke negerimu, kawinlah sana ya. Kau jangan ikut aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku miskin ya. Perjalanan dari Moab ke Bethlehem itu memakan waktu yang cukup lama sekali ya. Tidak sebentar. Mereka berjalan kaki loh. Dan kalau kau ikut aku, ya tidak bentuk kemungkinan kau akan sakit apabila kau kelaparan. Kalau kau mati jalan bagaimana? Apa yang dikatakan Ruth? Kalau ibu sakit, aku juga sakit. Kalau ibu senang, aku juga senang. Ya, penderitaanmu adalah penderitaanku, kata Ruth. Ya, bahkan Tuhanmu Naomi adalah Tuhanku. Aku sudah tidak punya orang tua lagi. Aku sudah tidak punya suami lagi. Ibu adalah ibuku, ibu rohaniku, dan bahkan aku anggap ibu kandungku sendiri. Izinkan aku Ruth mengikutimu. Ya, akhirnya diputuskan, diizinkan mengikuti Naomi untuk pergi ke Bethlehem. Di tengah perjalanan mereka kelaparan, kehausan ya. Puji Tuhan loh, Ruth melayani Naomi dengan luar biasa. Dia mencari makanan, walaupun dari makanan tumbuhan apa aja, ngambil air ya kan, dia minum berdua, dan dia senang dan dia bahagia. Dia melayani ibu yang benar. Amin. Perhatikan, setibanya di Bethlehem ya, di kampung negerinya Naomi. Ya, Naomi pun tidak punya apa-apa ya. Tapi Naomi lapar. Naomi minta agar Ruth pergi keluar dari rumah untuk mencari makan. Maka dicari makan ya, tanpa disengaja, memang sudah diatur oleh Tuhan ya. Maka bertemu dengan Boas. Boas adalah seorang raja. Boas melihat ada perempuan cantik ya kan, mencari makan, mencari gandum ini dan itu ya. Dan ditanya oleh Boas, makanan ini, gandum ini buat siapa? Buat ibuku Naomi. Oh, Naomi ibumu? Oh iya. Oh, kirimkan pesan pada ibumu ya. Ini aku berikan ini kepadamu ya, sejumlah gandum yang banyak dan roti untuk dimakan ya. Bilang ini dari Boas ya. Oke, baik. Dia pulang, Ruth pulang, bertemu dengan Naomi, diceritakannya semuanya. Amin. Diceritakannya dan ibunya sangat senang ya, karena Ruth sudah melakukan yang benar, taat dan setia. Bahkan dia mati pun dia rela loh ya, demi ibunya ya. Dia kelaparan sampai mati pun dia mau loh ya. Lihat ketaatan itu ya, luar biasa. Mendapatkan 2 mahkota.
Dan setiap kali Ruth keluar rumah mencari gandum untuk dimakan, Ruth selalu bertemu dengan Boas, ya, tanpa disengaja. Dan Boas tidak sedikit ya seringkali memperlihatkan nih anak taat banget ya. Padahal Boas tahu loh ya. Ya, padahal Boas tahu ya bahwa Ruth itu bukan anak kandungnya Naomi ya, tapi anak rohaninya. Dan Boas melihat perempuan ini adalah perempuan terhormat. Maka satu hari Naomi berjumpa dengan Ruth dan Ruth bertanya, "Apakah kau suka dengan Boas?" "Ya, aku suka, Ibu. Tapi kalau Ibu suruh aku jangan, aku tidak akan mau sama dia. Aku lebih baik bersama Ibu sampai Ibu sudah waktunya, aku pun akan menemani Ibu." Ya kan? "Jangan anakku. Boas, ya, jadikanlah dia suamimu." "Oh begitu? Nanti bagaimana Ibu?" "Tenang aja. Ikuti apa kata Ibu." "Baik Ibu. Nanti malam ada pesta ya. Biasanya seorang raja Boas dia akan minum minuman, dia mabuk, dia pulang, kamu berpakaian nih, aku berikan pakaian yang sangat indah dan cantik." "Aduh, aku tidak pantas Ibu menerima pakaian yang ini. Aku sengaja membuat pakaian untukmu karena aku melihat engkau adalah anakku, anak kesayanganku yang benar." "Amin, benar ya, aku menyayangimu karena engkau taat sekali denganku dan kau sayang kepadaku ya. Engkau menghormatiku ya. Aku bikinin baju yang bagus buat kamu." "Aduh, bagus banget Ibu bajunya. Aku tidak layak menerima baju ini." "Jangan, terima anakku. Pakailah baju ini. Berjumpalah nanti malam." Pada saat Boas dalam mabuknya dia pulang, ikutilah dia. Ya, dia tidur dan kau tidurlah di kaki dia. Itu adalah tradisi orang Yahudi. Ya, apabila perempuan yang ingin dinikahi, dia harus tidur di kakinya. Perhatikan, Ruth mentaati apa yang dikatakan ibunya Naomi. Ruth ya tidur di kaki Boas yang sedang mabuk. Dan pada saat Boas sadar, Boas kaget ya. Boas melihat, wah, dia bilang, "Naomi, apa yang kau lakukan?" Nah, maka teringatlah ya bahwa tradisi orang Yahudi jika ingin dinikahi seperti itu. Dan Boas tidak, walaupun dia seorang raja, dia melihat Ruth adalah perempuan yang taat kepada orang tuanya dan dia melakukan hal yang benar, maka Boas tidak semena-mena dengan perempuan itu dan dianggapnya perempuan itu, Ruth itu adalah seorang yang terhormat, maka tidak disentuhnya. Ya, maka setelah dia sadar dia berbicara, "Maukah engkau menjadi istriku?" "Ya, ibuku pesan aku harus menikahi denganmu." "Baik, aku lakukan, aku akan menikah denganmu." Maka tak heran ya, Ruth menjadi ratu ya untuk Raja Boas ya. Dan Ruth ya mendapat 2 mahkota. Satu, mahkota di dunia sebagai ratu dan mahkota kehidupan yang hidup kekal untuk selama-lamanya. Amin. Dan kakek nenek moyang Isai adalah dari keturunan Ruth. Perhatikan. Kita cerita tentang Nabi Daud. Ya, sebelum Nabi Daud kita masuk dulu ke Samuel. Hana adalah hamba Tuhan yang taat sekali dengan Tuhan. Di masa tuanya Hana masih belum bisa punya anak. Ya. Hana bernasar kepada Tuhan. "Tuhan, jika kau izinkan aku mempunyai anak, ya, aku akan persembahkan anak ini kepadamu." Ya, didengarnya doa, dikabulkannya doa Hana, maka lahirlah anak itu. Dan Tuhan minta, berilah anak itu Samuel. Dididiknya ya, karena Hana itu bergaul dengan Tuhan ya, dididiknya ya.
tata krama, ya sopan santun, ya dan kerohanian dan menyembah Allah yang benar, Allah kakek nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Maka sudah waktunya di usia 8 tahun, ya, Samuel diserahkan kepada Imam Eli, ya. Samuel diserahkan kepada Imam Eli, ya. Perhatikan, Samuel sudah melakukan hal yang benar, dia taat kepada orang tuanya. Begitu dia keluar, dia pindah kepada Imam Eli, dia taat lagi kepada Imam Eli. Apa yang diajarkan Imam Eli, begini dan begitu. Imam Eli adalah seorang imam besar dan dia adalah seorang nabi, dan diajarkan semuanya begitu. Dan Samuel taat dan menghormati dan menjalankan apa yang diperintahkan Imam Eli, ya, seorang nabi, ya. Maka Samuel berkenan di mata Tuhan. Nah, satu malam ada suara terdengar, ya, memanggil nama, Samuel, Samuel. Samuel terbangun karena dia adalah orang yang taat dan dia nurut. Dia langsung bangun, yang dicari adalah Imam Eli. Dia masuk ke kamar Imam Eli, diketoklah pintu. Imam, ya, guru, Imam Eli, ya, apakah engkau memanggil aku? Aku tidak memanggil kamu. Oh, mungkin saya salah dengar. Mohon maaf, ya. Dia balik lagi, tidur lagi. Terdengarlah suara lagi, Samuel, Samuel. Samuel itu langsung beranjak dari tempat tidurnya, balik lagi ke kamar Imam Eli. Perhatikan. Dan Imam Eli ditanya, dan Imam Eli menjawab hal yang sama. Dan taulah Imam Eli dan Samuel bahwa yang memanggilnya itulah Tuhan, bukan yang memanggil dia itu Imam Eli. Ya, roh Tuhan itu pindah dari Imam Samuel kepada Imam Eli itu kepada Samuel. Maka Samuel itu menjadi nabi, ya. Di zaman itu, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, ya, ingin mempunyai seorang raja, ya. Maka dipilihnya raja, ya, yang raja yaitu Raja Saul, ya. Tuhan karena ini adalah raja pilihan manusia, ya. Dan Saul sebagai nabi diminta Tuhan untuk mengurapinya untuk menjadi raja atas permintaan orang-orang rakyat dari orang Yahudi dan orang Israel itu. Maka Saul adalah raja pilihan manusia. Ini bedanya pilihan manusia dengan pilihan Tuhan. Amin. Maka satu ketika Saul pergi berperang, ya. Di dalam peperangan itu Tuhan berbicara kepada Samuel, berbicara kepada Samuel, beritahu Saul bahwa nanti di barang perangnya itu jangan dibawa, ya, rajanya, istrinya, anak-anaknya, ya, harta bendanya, tumpas bunuh semuanya. Jangan ada yang dibawa pulang sama sekali. Perhatikan apa yang terjadi, ya. Saul malah koleksi. Rajanya tidak dibunuh, ya. Harta bendanya dibawa pulang, bahkan cewek-cewek cantiknya dibawa pulang, dan ternak dombanya semua dibawa pulang. Dan Tuhan marah loh, ya. Benar-benar sinting di Raja Saul, ya. Malah dipersembahkan korban bakaran dari korban yang disuruh tumpas dan disuruh basmi oleh Tuhan, dibakar menjadi korban bakaran di mata Tuhan. Maka Tuhan marah, maka tak heran, ya. Roh Tuhan itu, urapan raja itu pindah. Sebelum pindah kepada Daud, ya, terjadi peperangan yang kita tahu, yang kita kenal adalah peperangan yang sangat hebat di zaman itu antara orang Filistin dengan orang Israel, amin. Yang dipimpin oleh Saul dan dipimpin oleh Goliat, orang Filistin itu. Ya, lihat apa yang dilakukan Daud. Isai, bapaknya Daud, memerintahkan Daud untuk pergi, ya, ke medan tempur untuk mencari kakak-kakaknya, ya,
untuk dilihat apakah masih hidup apa enggak. Sekalian bawa makanan, bawa ke sana, ya. Dilakukan oleh Daud. Daud taat. Begitu Daud pergi ke medan tempur, ya, diketemuin kakak-kakaknya masih ada, dan dilihat seorang raksasa teriak-teriak, itu bikin pusing kepalanya, ya kan, menghina ya kan, ini ya, pasukan tentara Allah, orang-orang Yahudi, keturunan Abraham ini, ya. Maka Daud marah. Siapa yang berani menantang pasukan tentara Israel ini? Ya, kamu, Goliat, ya. Perhatikan. Ya, maka terjadilah pertempuran yang sangat hebat sekali. Dengan satu batu saja Daud sudah bisa membunuh Goliat. Bukan batunya yang membunuh Goliat, tapi ketaatan itu. Maka roh Tuhan menyertai Daud, dan batu itu disertai Tuhan, dengan otomatis sekali pukul mati. Amin. Dan begitu dipotong kepala Goliat, dia datang menghampiri Raja Saul. Dan Saul bertanya, siapakah bapamu? Bukan ditanya, di manakah engkau berada, dari mana asalmu? Ditanya, siapa bapamu? Bapakku Isai. Kaget, ya. Waduh, keturunan nabi, ya. Keturunan raja, ya. Pantas aja, luar biasa beraninya, ya. Nah, makanya roh Tuhan itu pindah. Urapan raja itu pindah kepada Daud. Waktu Samuel mencari Daud kepada Isai, ditanyanya, maka dikeluarkan kakak-kakaknya. Daud disembunyikan di hutan. Samuel bilang, bukan ini yang aku cari, ada lagi. Oh, sudah tidak ada. Masih ada. Oh, yang di hutan. Oh, itu barang antik itu, ya. Itu adalah anak sayanganku, dia taat sekali. Dia lakukan apa yang kuperintahkan. Apapun yang aku suruh dia mau, ya. Dia taat kepadaku, dia nurut kepadaku, maka aku simpan di hutan, ya kan. Dia mengembalakan domba, ya kan, dan tidak sedikit, ya, dia itu sangat berani, dia bisa mengalahkan beruang dan mengalahkan singa-singa, ya. Itu yang kumaksud. Bawalah anakmu kemari. Maka Daud diurapi menjadi raja. Amin. Perhatikan. Ketaatan itu mendapat 2 mahkota. Daud mendapat 2 mahkota. Mahkota sebagai raja dan mahkota kehidupan. Amin. Maka Tuhan berkenan, tidak malu Tuhan Yesus. Yesus, anak Abraham, Yesus, ya kan, anak Daud, tidak takut dia, tidak malu dia. Karena dia sangat bangga. Karena Abraham dan Daud itu melakukan pola yang benar di mata Tuhan. Amin. Perhatikan. Setelah itu, kita ingat cerita tentang Esther. Esther dan Mordekai adalah sepupunya. Mordekai selain sepupu dan dianggapnya Mordekai itu adalah bapa rohaninya. Esther, ya, adalah hamba Tuhan yang nurut sekali kepada Mordekai. Dan dia disimpan di rumah, ya, tidak boleh kemana-mana, dia nurut aja. Dan bahkan Mordekai pun menawarkan, Ruth bertanya kepada Mordekai, aku tahu, ya, Mordekai, ya, sepupuku, ya, kau adalah bapa rohaniku, ya. Jika aku ingin menikah, pasti kau akan carikan suami pilihanmu, ya kan, itu yang terbaik untukku, dan aku mau pilihanmu adalah pilihanku. Nurut loh. Perhatikan. Esther, ya, di zaman itu, ya, kebetulan rajanya ini, ya, sedang galau ingin punya seorang istri. Maka, ya, diperintahkannya pasukannya dan tentaranya untuk pergi, ya, ke kota-kota untuk ambil semua perempuan-perempuan yang masih perawan, bawalah ke istana. Karena Esther itu adalah wanita yang cantik, dia masih perawan seperti bunga yang masih baru bekar, ya. Maka dilihatnya oleh raja. Dia suka dengan Esther, maka Esther dijadikan ratu. Ya, perhatikan, ya. Raja tidak tahu asal-usulnya dari mana orang ini, ya. Raja tidak tahu mengetahui kalau dia adalah orang Yahudi. Maka iblis datang, ya, mempengaruhi Haman. Dan dia minta mempengaruhi raja agar diberikan kuasa untuk membunuh dan memberantas semua orang-orang Yahudi. Maka raja tidak mau pusing diberikannya cincin, ya. Maka Haman, ya, bertanya kepada orang pintar atau dukunnya dia, ya. Dan di bulan yang ke-13, ya,
baiknya itu orang-orang keturunan Yahudi ini untuk dibantai dan dibunuh semuanya. Amin. Makanya Mordekai, ya, dia itu mendengar beritanya sampai di kupingnya bahwa orang Yahudi di negeri itu akan dibantai semuanya, akan dibunuh. Dia berdoa dan dia mengerang kepada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Yakub, kemana kau berada? Masihkah engkau mencintai kami? Apakah kami tidak berkenan di matamu? Ya, apakah engkau tidak membela kami? Ya, bahkan Mordekai ingin datang ke istana bertemu dengan Esther, itu tidak mudah. Karena Mordekai adalah orang biasa, Esther adalah seorang ratu, dan tidak bisa bertemu. Ya, tapi satu malam Tuhan buat bagaimana dia bisa bertemu walaupun dipisahkan oleh satu tembok yang tinggi. Maka Esther bilang begini, dia mendengar Tuhan berbicara, mintalah, ya, semua orang-orang Yahudi termasuk saya dan Mordekai, bapak rohaninya, untuk berpuasa 3 hari 3 malam, berdoa saja. Ya, tidak makan, tidak tidur, berdoa saja selama 3 malam. Ya, maka kita lihat tangan Tuhan aneh bin ajaib itu akan menyertai kita. Maka semuanya ditaati, diturutinya. Maka mereka semuanya berdoa dan berpuasa 3 hari 3 malam. Dan sudah di hari yang ketiga, ya, Esther sudah siap. Dia minta, dia dimandikan, berpakaian rapi. Dia ingin bertemu dengan suaminya raja, sang raja itu. Dan di perbincangan rajanya itu melihat, ya, Esther begitu cantik, ya, luluh hatinya, dan raja belum apa-apa sudah menawarkan, apa yang kau minta dariku, istriku, ratuku? Separuh istanaku, kekayaan ini, kalau kau minta aku berikan kepadamu. Aku sangat sayang kepadamu, ya. Maka Esther bilang, dia minta agar orang-orang Yahudi itu diampuni, jangan dibunuh. Dan dia ceritakan bahwa dia adalah orang Yahudi dan Mordekai adalah sepupunya. Raja tidak marah, tapi raja diminta, ya kan, ini idenya siapa? Idenya Haman, ya. Maka raja marah kepada Haman dan diperintahkan pasukannya untuk menggantung Haman, ya, di tengah kota. Maka Haman digantung dan Israel dipulihkan. Orang-orang Yahudi itu dimenangkan, ya. Maka Esther menjadi ratu dan orang yang berkuasa dan menjadi hakim, ya, untuk negerinya. Maka Esther mendapat 2 mahkota. Mahkota kehidupan di dunia sebagai ratu dan mahkota kehidupan yang kekal, ya kan, di sorga bersama Tuhan Yesus. Amin. Dan kita tahu bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia 100% manusia. Dia taat sekali kepada Bapaknya. Sebelum dia taat kepada Bapaknya yang di sorga, dia taat kepada ayah dan ibunya, Yusuf dan Maria. Bahkan di usia yang 12 tahun, Tuhan Yesus itu sedang khotbah di rumah, di bait Allah. Ibunya datang menegur dia untuk pulang. Jangan, kau ini belum saatnya engkau membawa firman begini, disuruh pulang. Nurut tuh Tuhan, nurut sama ibunya. Selama 30 tahun, karena Maria dan Yusuf bergaul dengan Tuhan, maka semua tentang kerohanian, ketaatan itu diberikan semua, ya, diajarkan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjadi sangat taat kepada Yusuf ayahnya dan taat sekali kepada ibunya. Dan dia melakukan apa yang diperintahkannya, bahkan disuruh bantu menjadi tukang kayu, dia dikerjakan sampai sudah saatnya tiba di usia 30 tahun, ya kan. Maka dilepasnya Tuhan Yesus. Dan pada saat Tuhan Yesus dibaptis, ya, dia pertama sudah melakukan pola yang benar, taat kepada Bapa dan ibunya. Di usia yang 30 tahun dia dibaptis, terdengarlah suara dari sorga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara kedua berkata lagi, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melakukan pola yang benar.
maka Tuhan Yesus dianggap sama orang-orang Yahudi itu adalah raja untuk orang Yahudi. Amin. Dan dia mendapat 2 mahkota. Mahkota sebagai raja di dunia dan mahkota sebagai kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dia taat kepada Bapaknya yang di sorga. Dia jalankan apa yang diperintahkannya sampai dia mati di kayu salib. Ya, dia tidak membantah, dia taat saja. Lihat apa yang dia dapat. Banyak orang ya mau suksesnya aja tapi tidak mau prosesnya. Tidak ada yang gratis, saudara-saudariku. Semua itu ada proses, ya. Bahkan murid-murid, 12 murid Tuhan Yesus, mereka pun semua diproses, ya. Mereka mendapat mahkota. Hanya satu yang menyimpang. Tuhan tidak pernah salah memilih Yudas Iskariot, tapi Yudas Iskariot salah mengambil keputusan di tengah jalan. Dia lebih memilih Mamon daripada Tuhan. Maka tidak heran nasibnya. Dia gantung diri, ya kan. Seperti apa saya tidak mau tahu. Yang saya tahu, ya kan, Yudas diganti oleh Matias. Dan semua murid-murid Tuhan Yesus, hampir semua, mereka mati demi Bapaknya. Demi Bapaknya itu adalah sebuah kehormatan. Jika Anda bisa melakukan seperti itu, Anda berani mati demi Bapakmu, Bapak rohanimu. Itu adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan. Makanya tak heran semua murid-murid Tuhan Yesus mencatat dan menulis kitab suci itu tentang perjalanan dia dengan Tuhan. Maka dijadikanlah firman Tuhan itu. Amin. Dan dia mendapat 2 mahkota. Mahkota di dunia ini dan mahkota kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Dan sampai detik ini, sampai hari ini, ya, kitab suci yang ditulis oleh murid-murid itu masih dijadikan panutan, jadikan contoh untuk kita semua. Amin. Kita sebagai anak yang dimana masih mempunyai orang tua, hormatilah ayah dan ibumu. Ya, firman Tuhan berkata, amin. Hormatilah ayah dan ibumu agar usiamu lanjut. Sebentar ya. Haleluya. Kita buka firman Tuhan ya. Haleluya. Sebentar. Kita buka di Kejadian ya, sebentar ya. Kita buka 1 Imamat 19 ayat 32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang urbanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang tua. Ya, orang tua ini bisa ayah ibumu dan bahkan bisa orang tua rohanimu. Dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Amin. Ya, kita lihat lagi ya. Sebentar. Kita buka di Keluaran 20 ya. Ya, ayat yang ke Keluaran 20 ayat 1 sampai 21 ya. Sebentar, amin, sebentar ya. Kita buka Efesus 6 ayat 1 dan 9. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Perhatikan, ayah di depan, ibu di belakang. Ini adalah satu perintah penting. Perintah itu tidak boleh dilanggar ya. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dia dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah orang tuamu dan yang di dunia dan takut dan gentar ya.
dan dengan tulus. Perintahnya tuh sama seperti taat kepada Kristus, tuh perintah Tuhan ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja kau menyenangkan hati mereka, tetapi mereka sebagai hamba-hamba Kristus dengan segenap hati lakukanlah kehendak Allah, dan yang rela menjalankan pelayanannya sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang merdeka, karena ia berbuat sesuatu yang baik, ia akan membalasnya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan perbuatan demikian juga terhadap mereka. Jauhkanlah ancaman. Ingatlah, karena Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga. Sorga ia tidak memandang muka. Ngerti? Artinya perintah ini harus hormati kepada ayah dan ibumu. Kita sebagai manusia, kalau kita masih punya ayah dan ibu, kita hormati ayah dan ibu kita. Pertama ayah dulu. Apapun kata ayah, suka tidak suka, jalankan. Ya, taat. Ketaatan itu ya bukan yang kamu sukai. Kalau kamu misalnya bapak yang kamu, nah, nih aku beliin tiket nih jalan-jalan ke Prancis, ya kamu pasti mau. Taat itu taat apa yang engkau tidak suka, ya engkau tidak mau, ya tapi kalau engkau dijalankan, itu namanya taat. Ya, bukankah di dalam Tuhan itu tidak ada yang enak? Proses itu tidak ada yang enak. Tapi semua proses itu memperoleh dua mahkota loh. Mahkota kerajaan dan mahkota kehidupan. Ya. Janganlah engkau memandang hamba Tuhan itu begini dan begitu. Jangan kau lihat casingnya. Jangan kau lihat hamba Tuhan itu tidak punya apa-apa, tapi asal engkau taat. Ya, jadikan dia bapa rohanimu. Ikuti apa yang dikatakannya, yang diperintahkannya. Kau lihat tangan Tuhan aneh bin ajaib itu terjadi. Mujizat demi mujizat itu terjadi dalam kehidupanmu. Makanya tak heran engkau diberkati berlimpah-limpah. Amin. Perhatikan. Yang kedua, kita lihat 12 murid Tuhan Yesus, mereka mati demi Bapaknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati demi Bapaknya yang di sorga. Ya, makanya dia mendapat mahkota kehidupan, dia menjadi Tuhan hidup kekal selama-lamanya. Ya. Dan ya, kita murid-murid Tuhan Yesus, bapaknya murid-murid Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus. Dia rela dan dia bangga, dia mati demi bapaknya. Dia mendapat mahkota kehidupan ya di bumi dan mahkota yang kekal sampai selama-lamanya. Bahkan kitab sucinya itu dibaca dan dijadikan firman Tuhan, menjadikan panutan, dan kita belajar dari itu semua. Hormatilah ayah dan ibumu, hormatilah ya. Jika engkau mendengar sabda kebenaran firman Tuhan ini, kalau engkau merasa diberkati, kalau engkau ingin ya saya menjadi bapa rohanimu, berhubunganlah dengan dia, jangan pernah putus. Sebuah kesaksian di mana ini saya ada seorang sahabat, di mana sahabat saya itu pertama dia itu hopeless, tidak punya rumah, ya, dia pengangguran. Dia bertanya kepada saya ajari, saya bimbing dia, saya berikan firman Tuhan, dan saya tunjukkan engkau harus begini, engkau harus begitu. Dia taati semua apa yang katakan saya. Ya, sekarang sudah punya rumah, sudah punya mobil, kehidupannya sudah mapan. Dan saya bilang sama dia, jika engkau diberkati oleh Bapa rohanimu saya, lakukan apa yang kuperintahkan. Karena apa yang kusampaikan kepadamu itu adalah firman Tuhan yang hidup. Dan saya hamba Tuhan lain daripada yang lain. Saya tidak pernah menerima persembahan apapun dari anak-anak rohani saya. Dan saya adalah hamba Tuhan yang diberkati dari profesi saya. Jika Anda ingin memberi dan menabur, ya, Anda bertanya kepada saya, kau jadikan saya menjadi bapa rohanimu, saya akan tunjukkan di mana tempat yang subur harus engkau menabur. Ya, belajarlah, jadikanlah panutan seperti Tuhan. Ya, jadikanlah. Ya, kalau engkau ingin diberkati, ya, engkau jadikan
saya sebagai bapak rohanimu jika engkau ingin diberkati. Dan jangan pernah berkomunikasi dengan saya lewat WA, telepon, berbicara dengan saya, jangan pernah putus. Ya, dan saya akan memberikan hal-hal yang tidak engkau ketahui, apapun tentang kerajaan sorga, apapun dari firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada saya akan sampaikan kepada anak rohani. Semua yang mendengarkan firman Tuhan dan percaya dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, haleluya, puji Tuhan, amin. Mari kita nyanyikan satu pujian. Jiwaku
Bahasan penting bagi saudara-saudariku yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Jika engkau punya bapa, taatilah apa mau bapakmu, ya. Ikutilah perintahnya. Kau lihat tangan Tuhan bekerja, engkau diberkati. Engkau tidak akan pernah disia-siakan Tuhan, karena engkau telah melakukan hal yang benar di mata Tuhan, seperti Tuhan taat kepada bapaknya. Jika engkau mempunyai bapa atau ibu rohanimu, atau saya engkau ingin dijadikan bapa rohanimu, ya, sering-seringlah bercerita kepada saya masalahmu, penderitaanmu, apapun persoalanmu, ceritakan kepada dia. Karena hamba Tuhan ini, saya sebagai hamba Tuhan yang di dalamnya penuh dengan Roh Kudus, saya akan memberitahukan jalan keluarnya. Janganlah engkau berhubungan dengan hamba Tuhan by WA, tapi kau telepon dia, karena firman Tuhan itu tidak boleh by WA, harus disampaikan, dan akan menjadi kehidupan dan memimpinmu ke jalan yang benar, maka engkau diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Semua yang mendengarkan, kami percaya diberkati dan menjadi pelaku firman yang seperti Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin.